Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 2 ayat 1-7. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah kelahiran Yesus. Ayat emas kita adalah dari Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya akan memulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama melihat pelaku-pelaku yang ditampilkan di dalam nas ini. Dari ayat 1 kita membaca Kaisar Agustus yang adalah Kaisar Kerajaan Romawi. Dari ayat 2 kita membaca Kirenius, yaitu wali negeri di Syria. Dari ayat 4 kita membaca Yusuf yang adalah keturunan Raja Daud. Dari ayat 5 kita membaca Maria, yaitu tunangan Yusuf yang pada saat itu sedang mengandung. Dan dari ayat 7 kita membaca seorang anak laki-laki yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa tujuan dari nas kita ini yang juga adalah tujuan dari seluruh Alkitab, yang juga adalah tujuan dari seluruh umat Tuhan di dunia ini adalah Bapa di surga memuliakan dirinya. Salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan Allah Bapa kita di surga untuk memuliakan dirinya adalah dengan Tuhan Allah Bapa di surga membuat kehendaknya terjadi, membuat perintahnya terjadi, membuat firman-Nya menjadi kenyataan. Matius 6 ayat 9 dan 10 menunjukkan hal ini secara tersurat dan tersirat. Saya akan mengutip kedua ayat ini dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup. Berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, kami muliakan nama-Mu yang suci. Kami mohon kiranya kehendak-Mu terlaksana di bumi ini sama seperti di surga. Kedua ayat ini adalah awal dari doa Bapa kami yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, termasuk kita semua. Dari kedua ayat ini secara tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan Allah Bapa kita di surga memuliakan dirinya dengan membuat kehendaknya terlaksana. Salah satu contoh dari firman Tuhan dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan membuat kehendaknya terlaksana adalah dari Matius 1 ayat 22 dan 23 yang adalah ayat-ayat pendukung dari nas kita kali ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan ini aslinya disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya sebagai berikut, yaitu Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kelahiran seorang anak laki-laki sebagaimana Lukas 2 ayat 7 menyatakan
adalah Tuhan Allah Bapa kita di surga sedang memuliakan dirinya dengan membuat firman-Nya yang disampaikan melalui Nabi Yesaya menjadi kenyataan, yaitu seorang anak darah yang kita ketahui dari konteks Alkitab adalah Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang kita ketahui dari konteks Alkitab adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian dari nas kita ini kita mengetahui bahwa Tuhan Allah Bapa di surga memuliakan dirinya, mempergunakan Kaisar Agustus yang adalah kaisar kerajaan Romawi, Kirenius yang adalah wali negeri di Syria, Yusuf yang adalah keturunan Raja Daud, Maria yang adalah juga keturunan Raja Daud, seorang anak laki-laki itu sendiri yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat melalui nas kita ini, Tuhan Allah Bapa di surga memuliakan dirinya dengan membuat Kaisar Agustus mengikuti kehendak-Nya, mengikuti firman Tuhan. Siapakah Kaisar Agustus? Dia adalah seorang kaisar yang paling berkuasa di dunia saat itu. Gaius Octavius menobatkan dirinya menjadi setingkat dengan dewa dengan menamakan dirinya Agustus. Penobatan diri sendiri ini diperkuat oleh majelis senat kerajaan Romawi pada saat itu. Kaisar Agustus yang adalah keponakan dari Julius Caesar yang adalah kaisar Romawi yang sangat terkenal itu dibuat oleh Tuhan untuk tunduk mengikuti kehendak Tuhan. Kita juga melihat dari nas kita kali ini bahwa Tuhan Allah Bapa kita di surga memuliakan dirinya dengan membuat Yusuf dan Maria mengikuti kehendak-Nya, mengikuti firman-Nya. Yusuf dan Maria adalah keturunan Raja Daud, dan dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Raja Daud adalah salah seorang Raja Israel yang paling berkuasa di masanya. Tuhan membuat keturunan Raja Daud ini untuk tunduk mengikuti kehendak Tuhan, tunduk mengikuti firman Tuhan. Dan dari nas kita ini juga kita melihat Tuhan Allah Bapa kita di surga memuliakan dirinya dengan membuat Yesus Kristus mengikuti kehendak-Nya, mengikuti firman Tuhan. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Raja di atas Kaisar Agustus, Raja di atas Raja Daud. Tuhan Allah Bapa kita di surga memuliakan dirinya dengan membuat Raja di atas segala raja ini patuh, tunduk, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Esensi dari nas kita kali ini adalah kelahiran si anak laki-laki itu, kelahiran Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Bapa kita di surga sedang memuliakan dirinya. Salah satu arti dari pernyataan yang barusan ini adalah setiap kali kelahiran Yesus diperingati, kita memperingati kelahiran Yesus ini di hari Natal adalah Tuhan Allah Bapa kita di surga sedang memuliakan dirinya. Demikianlah setiap hari Natal, Tuhan Allah Bapa kita di surga sedang memuliakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesederhana itulah pesan dari nas kita kali ini. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan menyampaikan beberapa poin berikut. Poin yang pertama adalah melalui pertanyaan berikut.
Apakah hari-hari ini Tuhan Allah Bapa kita di surga masih memuliakan dirinya? Jawabannya adalah dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhan Allah Bapa kita di surga masih memuliakan dirinya dan akan selalu memuliakan dirinya sampai selama-lamanya. Poin kedua adalah melalui pertanyaan, bagaimanakah hari-hari ini Tuhan Allah Bapa kita di surga memuliakan dirinya? Dari konteks Alkitab, kita mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan Allah Bapa kita di surga di hari-hari ini memuliakan dirinya mempergunakan Tuhan Yesus Kristus. Saya pertegas, di hari-hari ini Tuhan Allah Bapa kita di surga masih memuliakan dirinya hanya dengan mempergunakan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 memperjelas akan bagaimana Tuhan Allah Bapa di surga mempergunakan Tuhan Yesus Kristus untuk memuliakan dirinya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini melihatnya dengan kacamata seluruh Alkitab, menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, akan memiliki Roh Kudus Yesus yang bersemayam di dalam diri orang yang percaya termaksud. Roh Kudus Yesus yang ada di dalam diri setiap orang percaya yang saya imani adalah termasuk saya, termasuk Anda. Inilah yang dipakai oleh Tuhan Allah Bapa kita di surga untuk memuliakan dirinya hari lepas hari. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk Tuhan memuliakan dirinya. Dari ayat emas kita, Lukas 2 ayat 7, dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa panggilan Tuhan untuk memuliakan diri Tuhan kepada setiap umatnya, termasuk panggilan Tuhan kepada kita untuk menghidupi kehidupan anaknya yang tunggal itu, untuk menghidupi kehidupan Tuhan Yesus, termasuk kehidupan Tuhan Yesus yang ada di Lukas 2 ayat 7, yang frasanya berbunyi, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, yang salah satu penafsirannya adalah kehidupan yang merendahkan diri dari seorang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang sejati dan yang adalah manusia yang sejati. Panggilan Tuhan kepada umatnya, yaitu kita semua, untuk menghidupi kehidupan yang merendahkan diri sebagaimana yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Secara tersurat dan tersirat disampaikan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5-8.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Panggilan Tuhan kepada kita untuk mengikut Yesus adalah panggilan untuk merendahkan diri kita sebagaimana Kristus merendahkan dirinya. Mengetahui hal ini, maka penerapan pertama adalah berdoalah selalu, memohon urapan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus selalu memberkatkan kerendahan diri kepada kita, sebagaimana Yesus Kristus merendahkan dirinya. Satu lagi penerapan yang akan kita renungkan di dalam renungan kita kali ini adalah menggabungkan Matius 28 ayat 9 dan 20 yang adalah amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri ke dalam nas kita kali ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita semua umatnya, pengikutnya, untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk memuridkan, untuk melayani, dan untuk mengajar. Mengetahui akan amanat agung Tuhan Yesus ini, maka penerapan terakhir kita untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah memohon urapan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus membuat kita merendahkan diri untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani sesama manusia. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus kita telah merendahkan dirinya untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani kita semua, termasuk saya, termasuk Anda. Yesus, Tuhan kita, merendahkan dirinya untuk menginjili saya dan Anda, mengajar saya dan Anda, memuridkan saya dan Anda, melayani saya dan Anda. Itulah pesan dari firman Tuhan melalui nas kita kali ini akan kelahiran Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita semua pengikut-pengikut Yesus dengan sepenuh hati menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan, baik secara tersurat maupun tersirat, pengikut-pengikut Yesus yang dipergunakan oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya, pasti diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.